Petaka Dua Garis. Episode 19. Setelah puas menamparkan Dinda, Umi juga tak mau membiarkan yang lainnya lega begitu saja. Kami yang tak berbuat salah pun juga ikut-ikutan kena semprot. Mira, Aska, awas kalau kalian ikut-ikutan bikin Umi jengkel ya. Mata Umi melotot pada kami. Sarfaraz yang berdiri di sampingku, sampai-sampai berlindung dan mencengkeram erat kaftan yang kukenakan. Kami hanya diam 1000 bahasa. Sama sekali tak mengajak Umi atau Abi berbicara, bahkan hingga mobil Abi yang kami tumpangi mulai berjalan. Sedang mataku sesekali sibuk memperhatikan mobil putih milik Mas Yazid yang melaju sedang tepat di depan milik Abi. Dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di sana? Apakah Dinda sibuk berteriak-teriak pada suami barunya ataukah perempuan itu hanya dapat menangis pilu? Dinda pikir Umi akan terus mengalah padanya. Anak itu lama-lama keterlaluan. Mentang-mentang kami yang butuh, tetapi mengapa tindakannya kerap bikin naik pitam? Sungguh di luar akal sehat. Umi tiba-tiba mengomel. Suaranya terdengar begitu kesal. Sudahlah, Mi. Jangan dibesar-besarkan lagi. Abi mencoba menenangkan istrinya. Bukan begitu Bi. Anak itu selalu saja mengeluarkan ancamannya. Benar-benar membuat Umi emosi. Meski sudah dibuat adem, tetap saja Umi akan selalu menjadi sosok yang keras. Selalu mau menang sendiri dan mengagungkan egonya. Maaf, Mi. Tolong jangan berlaku terlalu kasar pada Kak Dinda. Apalagi memukulnya. Sebagai adik, Aska tak tega melihat dia tersakiti. Aska kini tak tinggal dia. Meski suaranya lembut dan sangat santun, kurasa ini adalah sebuah tamparan keras untuk sosok Umi. Seharusnya wanita paruh baya itu dapat tersadarkan jika memang dia masih memiliki hati nurani. Kamu lihat sendiri sikap kakakmu seperti apa, Aska. Nggak lihat kayak apa dia ngelawan orang tua. Umi menyemprot Aska sembari menoleh ke arah kami. Matanya membulat sempurna, penuh dengan kekesalan yang mengakar. Aska hanya dapat terdiam sembari mendekap sang keponakan. Saat Umi menghadap ke depan kembali, tanganku langsung mengusap pundak Aska. Mencoba untuk menghibur pemuda baik hati itu. Dia hanya dapat diam sembari menarik napas dalam. Kasihan Aska dan Sarfaraz. Mereka berdua harus ikut terseret dalam kepelikan akibat perangai Dinda yang memang sangat menguji kesabaran tersebut. Mi, Aska itu benar. Jangan terlalu keras pada Dinda. Kita yang meminta dia untuk menikah dengan Yazid. Jika sikap Umi seperti ini terus-terusan padanya, dia akan pergi. Dia itu perempuan mandiri dan pekerja, Mi. Bukan seperti Mira yang pengangguran dan begitu takut ketika diceraikan. Bagi Dinda bukan hal yang sulit untuk kembali menjanda dan menafkahi keluarganya. Abi berucap sembari terus mengendalikan setir. Sedikit banyak aku merasa tersinggung dengan kata-kata Abi yang lumayan menusuk itu. Tunggu saja Bi. Kelak aku pun bisa mandiri seperti Dinda dan tak bakal mengemis pada keluarga kalian yang kian hari makin membuat darah mendidih ini. Jika saatnya tiba nanti, kalian pasti akan sungguh sangat menyesal. Halah. Sudahlah, Bi. Jangan dibela terus si Dinda. Meskipun dia itu anak adikku sendiri, tapi bukan berarti dia bisa kurang ajar terus-menerus. Semua kendali berada di tangan Umi. Jadi, jangan coba-coba untuk menentang. Kini kian nyata bahwa Umi hanya mementingkan keinginannya saja. Sikap manis yang semula selalu ditunjukkan pada Dinda, nyatanya hanya sebagai umpan agar perempuan itu menyambar kail pancing. Setelah berhasil didapatkan, maka seorang Dinda hanya memiliki satu tugas, yakni menuruti segala mau mertuanya tersebut. Sial juga nasibnya. Kupikir dia akan jadi nyonya kedua yang paling berkuasa dalam keluarga ini. Ternyata pradugaku 100% salah. Setelah menikah, Dinda harus tinggal di rumah Umi. Tidak ada cerita. Tindak tanduknya harus diawasi penuh. Karena Dinda harus fokus terhadap kehamilannya kelak, Faraz jadi tanggung jawabmu, Mira. Asuh dia di rumah kalian. Dengan begitu, Dinda tak lagi punya alasan letih mengurus anak atau lainnya. Untuk Aska, terserah kamu mau tinggal di rumah Umi atau Yazid. Siapa tahu kamu tidak betah mendengar omelan Umi, silakan saja di rumah depan. Suara Umi begitu tajam terdengar.
Diktator sejati, pikirku. Sudah sekelas Presiden Korea Utara saja tingkahnya. Asuka langsung menatap ke arahku. Kuberi dia kode dengan anggukan kecil. Pemuda itu langsung menjawab ucapan sang bibi dengan pasrah. Baik Mi. Dalam hati aku sungguh meminta pada Allah agar keputusan ini adalah yang terbaik. Dengan tidak tinggal serumah, setidaknya aku bisa sedikit lega. Bertemu Dinda setiap saat bukanlah sesuatu yang baik pikirku. Terlebih aku akan segera menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah. Jika ada dia di sana, sudah pasti semua akan bubar berantakan. Selain sikapnya yang menyebalkan, ucapan Dinda tak pernah kudengar manis. Hanya duri dan pecahan kaca yang mampu keluar dari bibir seksinya tersebut. Selebihnya hanya omong kosong yang sama sekali tak bakal memberi manfaat serta kemaslahatan dalam hidupku. Masalah Asuka dan Sarfaraz yang bakal serumah dengan kami kelak, hal ini diam-diam begitu sangat kusyukuri. Bagaimana tidak, bocah 3 tahun itu benar-benar telah mencuri hatiku. Kesepian yang selama ini mengerubungi, perlahan terobati berkat kehadiran serta tawa candanya. Belum lagi sang paman yang sangat baik dan perhatian. Harapanku, mereka berdua dapat menjadi partner terbaik yang bisa menghibur kegundahan diri yang selama ini selalu menjadi momok menakutkan. Kami tiba di hotel hampir pukul 3. Ini gara-gara jalanan cukup macet tadi. Jangan ditanya bagaimana ekspresi Umi. Perempuan parubaya dengan celak mata yang membuatnya semakin seram itu terus mengomel dan marah-marah saja kerjaannya. Di ruang ganti yang terletak di samping ballroom tempat resepsi akan digelar, beberapa tukang rias telah standby. Umi segera meminta sang make-up artis alias Mua untuk mendandani kami. Aku melihat Dinda yang wajahnya sembab tersebut duduk tanpa rasa semangat di kursi yang telah disediakan. Perempuan yang duduk di sebelahku itu tampak gelisah dan tak nyaman saat Cici pemilik WO yang juga bertindak sebagai ketua penata rias di acara ini mulai membersihkan wajah Dinda. Beberapa kali tangan Dinda sibuk memegang perutnya. Aku jadi iba sendiri melihatnya. Ci, aku ke toilet dulu ya. Perutku sakit lagi. Dinda meminta diri dan seketika tangan si Cici berpakaian ketat warna hijau botol itu melepaskan tangannya dari wajah si klien. Din, kamu ini bagaimana sih? Ini sudah jam berapa? Kamu mau bikin malu Umi sama Abi? Mau jam berapa acara dimulai? Sebentar lagi tamu akan datang. Kita bahkan sudah sangat terlambat. Umi yang duduk di sisi kiriku langsung menyalak dengan keras. Si penata rias berjilbab lebar yang tengah menangani Umi pun sontak kaget dan melepaskan tangannya. Dinda terkesiap. Baru saja dia hendak bergerak ke toilet yang berada di belakang sana, sudah diteriaki di hadapan tim perias yang totalnya berjumlah 5 orang ini. Aku pun tak bisa banyak berucap. Hanya diam dan menurut ketika wajahku diusap berbagai bahan make-up oleh seorang perias wanita yang usianya masih sangat belia ini. Aku mulas Mi. Masa buang air saja tidak boleh? Suara Dinda terdengar parau, seolah sudah mau luruh lagi tangisannya. Sudah Din. Menurut sama Umi. Terdengar olehku suara Mas Yazid yang berada di meja belakangku. Dia juga sedang dipakaikan bedak oleh seorang perias lainnya. Kulirik sekilas, Dinda kembali ke kursinya dan mengempaskan diri dengan kesal. Suara deritan kursi dan lantai terdengar begitu kencang. Membuat hati ini terasa mencelos kaget. Dinda, kamu cari gara-gara. Tunggu salakan berikutnya. Dijamin dirimu akan malu. Kamu bisa sopan tidak Din? Di tempat ramai begini sempat-sempatnya kamu berlaku demikian. Dikasih tahu mertua dan suami kok membantah terus. Nah, benarkan kataku. Keluar lagi caci maki meriah dari mulut mercon Umi. Semua salah. Apa-apa salah. Dinda menggebrak meja. Setelah itu keluarlah tangisannya. Tidak tahu diuntung. Sudah digelari pesta mewah seperti ini masih saja banyak melawan. Sadar diri Dinda. Kamu lihat nih, istri pertama Yazid. Anteng, diam. Kalau saja dia tidak mandul, Umi juga nggak sudi punya menantu kasar dan menyebalkan sepertimu. Umi ikut-ikutan menggebrak meja, membuat seluruh tukang rias di ruang ini kaget luar biasa dan menghentikan kegiatan mereka sesaat. Lanjutkan make-up-nya. Jangan bengong doang. Ini kami sudah terlambat. Perintah Umi sukses membuat tim Mua kembali bekerja dengan kilat. Sementara itu, Dinda terus terisak pilu.
Cici si pemilik WO tak dapat berbuat banyak selain membantu maduku itu untuk menghapus air mata dan terus mengaplikasikan riasan pada wajah sebabnya. Ada rasa syukur yang mendalam kini mekar dalam hati. Bertubi-tubi Dinda mendapat dampratan dari Umi. Baik di rumah maupun di muka umum. Sudah tak sabar lagi aku menantikan babak baru yang mendebarkan setelah ini. Semoga saja ada kejutan lain yang akan terjadi di panggung pelaminan nanti. Dinda, rasakan kado pernikahanmu yang begitu indah ini. Nikmati selagi jantungmu masih berdetak. Kita lihat, bisa berapa lama kamu bertahan dalam neraka yang dicipta oleh bibi sekaligus mertua kesayanganmu tersebut. Bersambung.